Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz ammah. Nah, sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video sebelumnya atau pelajaran di pembahasan sebelumnya, kita telah sampai pembahasan kita pada surah An-Nazi'at di ayat ke-24. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita lanjutkan pelajaran kita dari ayat ke-25 sampai ayat ke-33 biiznillah. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, untuk mempersingkat atau mengefisiensi waktu, kita mulai saja pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Namun sebelum itu kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم wali'an'amikum. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita bacakan tadi ayat ke-25 sampai ayat ke-33 di surah An-Nazi'at, sebagaimana biasa kita kembali untuk menjelaskan seperti apa tadi cara membacanya, baik panjang pendeknya ataupun penekanannya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan di ayat ke-25. Di sini kita baca ya. Fa'akhadhahullahu. Perhatikan huruf fa'akhadhahul. Huruf hu langsung sambung ke lafaz Allah atau lafzul jalalah yang berharokat tasdid ini, lalu dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya. Fa'akhadhahullahu. Ya, kemudian nakala, huruf ka dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Fa'akhadhahullahu nakala, kemudian huruf la langsung sambung ke alif lam qamariyah yang berharokat sukun. Fa'akhadhahullahu nakalal akhirati. Huruf a dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil ya. Fa'akhadhahullahu nakalal akhirati. Kemudian wal ula, huruf wa langsung sambung ke alif lam qamariyah yang di depan. Wal ula, huruf u dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun ya. Lalu huruf lam yang berharokat
alif kecil di atasnya ini dipanjangkan 2 harokat karena di depannya juga terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Baik, kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Inna fi dzalika, huruf na perhatikan ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Inna fi, huruf fi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun ya, meskipun tidak terdapat tanda titik di bawahnya, tapi sudah dimaklumi ya bahwa di depan huruf fi selalunya ada ya sukun. Inna fi dzalika, inna fi dzalika, huruf dza perhatikan dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Inna fi dzalika la'ibratal, perhatikan huruf ba berharokat sukun maka kita pantulkan la'ibratal. Huruf tanwin an bertemu dengan lam bertasdid maka kita masukkan huruf tanwinnya ke huruf lam bertasdid, kita tahan tekan kemudian kita leburkannya. Inna fi dzalika la'ibratal, la'ibratal liman, huruf nun sukun bertemu dengan ya bertasdid maka nun sukunnya menghilang, dileburkan ke huruf ya bertasdid ya. Kemudian kita tahan dan kita dengungkan 2 harokat. La'ibratal liman, la'ibratal liman yakhsha. Kemudian huruf sya dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Antum, huruf nun sukun bertemu dengan ta. Antum maka didengungkan dan disamarkan 2 harokat ya. Antum, antum asyaddu, huruf da berharokat tasdid maka kita tahan dan kita tekan. Antum asyaddu khalqan, huruf kon tanwin ya dibaca jelas karena tidak ada yang mempengaruhi ataupun saling mempengaruhi ya antara huruf kon dan alif di depannya. Jadi dibaca izhar ataupun jelas huruf konnya ya. Antum asyaddu khalqan amis sama, huruf mi langsung sambung ke alif lam syamsiyah ya, syamsiyah karena di depannya terdapat atau di depan alif lam terdapat huruf hijaiyah yang berharokat tasdid ya di sini ya, perhatikan. Amis ya langsung sambung ke sini ya. Amis sama, huruf ma dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif ya, atau ya alis ya atau bendera yang di atas ini. Khalqan amis sama. Nah, di sini metode membacanya yang kami pelajari bersama guru kami dulu. Ya, ketika kita membaca di sini maka kita harus memberhentikan bacaan kita ya, agar bacaan kita sesuai dengan makna daripada Al-Quran itu sendiri ya. Tapi ada juga yang membaca dengan langsung membaca sampai di ujung ayat ya, tapi saya sendiri memilih untuk memberhentikan di sini agar bacaan kita sesuai dengan maknanya ya, karena Al-Quran ini memiliki makna yang kalau kita baca sesuai dengan maknanya itu akan memberikan sebuah rasa ataupun fenomena ataupun keadaan di mana kita menjadi mengerti ya apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu sendiri. Contohnya misalnya kita lihat di sini, antum asyaddu khalqan amis sama. Baru
baru berhenti ya, huruf hamzah di ujung disukunkan ya. Jadi saya memilih untuk memberhentikan bacaan di sini. Setelah itu kemudian kita lanjut baca banaha. Ya, jadi sobat di rumah bisa memilih ya. Kalau saya sendiri memilih untuk berhenti di sini ya sejenak, kemudian kita lanjut di ayat berikutnya atau di potongan kalimat atau kata berikutnya ya. Adapun sahabat di rumah ingin melanjutkan sampai di akhir juga tidak mengapa ya. Tapi saya sendiri memilih untuk membaca itu karena atau memberhentikan bacaan di sini karena melihat dari makna daripada ayat itu sendiri ya. Di sini nanti dilihat maknanya seperti apa. Ini adalah bentuk pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya terkhusus manusia dan jin ya. Ya, tentang seperti apa penciptaan bumi dan langit serta seperti apa kehebatan atau kesulitan di dalam menciptakan manusia ataupun menciptakan alam semesta ya. Di sini ada artinya, tinggal dilihat sehingga kemudian bisa dibaca sesuai dengan maknanya ya. Agar juga sobat di rumah bisa memahami seperti apa sih cara membaca yang sesuai dengan makna daripada Al-Qur'an itu sendiri. Agar juga ada rasa yang begitu lebih masuk ke dalam hati kita ya ketika kita membacanya. Ini biasa disebut dengan lebih mendalami ataupun meresapi. Kita merenungi bacaan tersebut ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah, kita lanjut di sini. Banaha, huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil ya, dan di depannya terdapat alif juga, maka dipanjangkan 2 harokat. Banaha. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Rafa'a samkaha. Perhatikan. Rafa'a samkaha. Ini huruf mim sukun. Samkaha, huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Kemudian kita lanjut. Fasawwaha, huruf wa ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid, lalu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Fasawwaha. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Ini huruf ha di ujung dibaca 2 harokat ya karena terdapat alif. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Wa al-tosha. Wa al, huruf gha sukun. Al-tosha, bukan wa al. Ini tidak dipantulkan ya. Karena huruf gha bukan huruf pantul, jadi jangan dipantulkan, tapi diberikan bacaan seperti menyeret bacaan kita ya. Wa al tosha, bukan wa al, tapi wa al tosha. Jadi di bacaan kita diseret ya. Wa al tosha la ilaha, huruf la dipanjangkan 2 harokat ataupun diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. La ilaha. Kemudian huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Di sini huruf ha. La ilaha. Wa al tosha la ilaha. Wa akhraja. Wa akhraja. Wa akhraja duhaha. Perhatikan huruf kha sukun. Wa akhraja duha, huruf ha dipanjangkan 2 harokat ya. Perhatikan karena terdapat alif di atasnya, alif kecil. Kemudian di sini huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif juga ya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Kemudian kita lanjut ayat ke-30. Wal ardo. Perhatikan huruf wa langsung sambung ke alif lam qamariyah. Wal ardo. Wal ardo, huruf ra sukun ya. Wal ardo. Kemudian ba'da, huruf ain sukun. Ba'da. Wal ardo ba'da. Kemudian dzalika, huruf dza dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Dzalika duhaha. Duhaha, huruf ha dipanjangkan 2 harokat
karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Dan huruf H dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Dahaha, dzalika dahaha, wal arda ba'da dzalika dahaha. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Akhraja, huruf kha sukun. Akhraja minha, huruf H dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya. Minha ma'aha, huruf ma ini perhatikan dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif atau alis yang seperti bendera ini ya. Ini panjang 5 harokat. Akhraja minha ma'aha, kemudian huruf H dipanjangkan 2 harokat mohon maaf karena terdapat alif di depannya. Ma'aha wa mar'aha, huruf A dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil, dan huruf H dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Wal jibala, huruf wa langsung disambung ke huruf alif lam qamariyah pada huruf lam yang sukun ya. Wal langsung ke sini. Wal jibala, perhatikan huruf ba dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Wal jibala, kemudian arsaha, huruf ra sukun. Arsa, huruf sa dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif ya, alif kecil. Arsaha, kemudian huruf H dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Wal jibala arsaha. Kemudian kita lanjut ayat ke-33. Mata'an lakum, perhatikan huruf ta dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Mata'an lakum, huruf tanwin an bertemu dengan lam bertasdid, maka tanwinnya menghilang ya, dihilangkan, kemudian kita masuk langsung sambung ke huruf lam ya yang berharokat tasdid, dan alifnya di depan tidak dibaca ya karena kita sudah langsung sambung masuk ke huruf lam yang berharokat tasdid. Kita leburkan tanwinnya lalu kita rubah menjadi fathah atau a. Mata'al, bukan lagi mata'an tapi mata'al lakum. Jadi tanwinnya menghilang, kita leburkan ke huruf lam bertasdid ya. Mata'al lakum. Kemudian walian, walian, ini huruf A, ini huruf nun sukun. Walian amikum, huruf A dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Mata'an lakum walian amikum. Nah, sampai di ayat ke-33. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, sebagaimana biasa kita kembali mengulang atau mereview bacaan kita setelah tadi kita pelajari bersama ya. Baik, sebelum kita memulai sebagaimana biasa kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن
يغشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberikan kelancaran dan juga kemudahan di setiap aktivitas kita di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita sekalian serta memasukkan kita dan mengumpulkan kita ke dalam surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.